Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Jangan kamu mati, berarti mati mau-maumu. Mati itu tidak mau atau mau pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja deh, contoh, jangan marah. Contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Oh, didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya, ada juga kurang latihan ini. Polisi besar perutnya tidak nyambung. Kalau ustadz besar perut ya memang jarang olahraga. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, "Weh bos, bagaimana caranya kakinya ketombak, kenapa kepalanya kena?" Dia bilang, "Soalnya waktu ditembak dia jongkok." Kena kau. Ini polisi Filipina, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia super hebat. Wih, Bu. Jangan musuh polisi. Kira-kira ibu enak hidupnya kalau tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah semuanya, habis semua isi toko. Ibu tahu pelakunya, ibu hafal mukanya, datang ke kantor polisi. Tolong Pak Polisi, kejar orangnya, nih pelakunya, nih fotonya, ini videonya, tangkap orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Apa? Makanya jangan musuh polisi. Anak muda, kalau Victormu siapa kau cari? Kecil. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi macet mobil, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, baca Yasin 2 kali, sudah hatam, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Ini acara kita lancar malam ini. Ayo, siapa punya tugas? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa
saya, bawa sembunyi di tikungan. Ini polisi film India. Ya, polisi Indonesia bagus, polisi Indonesia ya. Wakala idan. Nah, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hubbi aklil haram. Mereka yang suka makan-makan haram. Siapa mereka? Mereka kalau pilkada menerima uang sogok. Mereka terima uang sogok. Wane piro. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Selama dia makan uangnya, selama itu dia makan uang haram. Ada anggota DPR begitu di sini? Banyak. Ada? Banyak. Ada? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau larang menyogok tapi kau terima. Ya, termasuk PNS yang kerja gara-gara nyogok. Selama dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Kenapa? Karena dia bekerja diawali dengan sogok, termasuk uang pensiunnya. Jangan heran ketika dia masuk pegawai dia nyogok, pensiun tidak pernah berhenti penyakit, keluar masuk rumah sakit. Kenapa? Uang yang membentuk darah dagingnya uang-uang haram. Jangan nyok untuk jadi pegawai. Apa itu hebatnya pegawai negeri? Nah, ini gaspol atau rem-rem? Gaspol. Ah, gaspol. Gaspol. Tapi ibu-ibu hati-hati duduk. Jangan duduk terbuka begini. Biar rapat-rapat sedikit. Ya, bisa mati. Saudaraku, adik-adik remaja bangsa Aceh nih. Ya, kalau kalian mau kerja tidak harus jadi pegawai negeri, apalagi sampai nyogok, apalagi jadi anggota DPR, jadi tentara, polisi karena nyogok. Demi Allah, yang kau kerjakan hanya di dunia, paling lama kau bisa kerja 20-30 tahun. Setelah itu kau pensiun masuk tanah, maka sisa hidup-hidupmu akan sengsara selama-lamanya. Cuma dia bilang anak mahasiswaku sekarang, Ustadz susah kalau mau jadi pegawai tidak D3. Kenapa bisa? Dia bilang bisa, orang tidak bisa kalau tidak ada nyogok. Saya jadi pegawai tidak nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Pegawai negeri itu tanya itu pegawai negeri. Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30 saridon. Oh, sakit kepala, habis uang, cicilan belum lunas. Kenapa tahu Ustaz? Ya karena saya begitu. Saya pegawai negeri. Ya, Ustaz berapa gajinya? Wow, 7 koma. Hebat. Maksudnya tanggal 7 sudah koma. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita ibu bapak ketika mendengar undangan ceramah ini, ya datang di atas sana, bapak baca, setan goda, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, tidak ada kursi, makan tidak ada, tidak usah kau datang, tidak usah datang, capek saja. Itu setan yang menggoda bapak ibu. Tapi alhamdulillah, bapak yang hadir di tempat ini
dari Sabang sampai Merauke, dari belakang sampai ke belakang. Barusan saya ceramah 4 penjuru. Wes, untung tidak ada di atas. Mati saya kalau ada di atas. Masa? Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang datang di sini berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah Bapak Ibu datang di sini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Nggak usah mendengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu orang-orang yang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih sibuk. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Bosan lagi jadi bapak-bapak. Mau ganti istri tidak berani, Fred. Ibu, siapa dulu, Ibu, siapa dulu. Sebentar lagi selfie, sebentar. Ini saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah sakaratil maut. Orang lagi ceramah sibuk juga selfie ya. Nah, siapa lagi yang kena godaan setan di tempat ini? Siapa? Mereka yang datang pengajian dengan pacarnya. Bonceng cewek. Kenapa dekat-dekat sama cewek? Pacaran syar'i, Fred. Ada pacaran syar'i. Hati-hati ibu-ibu, cewek-cewek yang dekat dengan cowok. Bisa jadi tuh cowok adalah godaan setan. Dengar ceramah sambil peluk-peluk. Beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Karena ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, mengalahkan air ketika hujan, mengalahkan tetesan-tetesan air ketika hujan. Kata Nabi, apa gerangan ya malaikat? Apa itu? Kata malaikat ini, ketika umatmu berkumpul di lapangan pasar Bernun, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, mau anak-anak sampai dewasa sampai kakek-kakek, mereka berselawat bareng-bareng kepadamu ya Muhammad. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka bapak-bapak, ketika bapak berkumpul seperti ini, perbanyak berselawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Maka perbanyak amal ketika duduk dan tempat seperti ini, banyak-banyak berselawat. Kenapa? Pahala yang Allah turunkan lebih banyak nilainya daripada air hujan. Maka saya mau ajak berselawat ini. Bisa? Bisa? Kalau tadi kita dengar lagu yang cak. Saya mau ajak kita berselawat. Bisa? Saya mau dengar ibu-ibu dulu yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam. Kita dengar ini ibu-ibu ya, sambil perbaiki duduknya Bu. Ya, ayo selawat bareng-bareng. Yuk, ikuti saya. Salatullah ala toha salatullah ala yasin
Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Pak, ini bukan kencang. Ini namanya syahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu terutama yang janda, kalau ditelepon sama suaminya orang jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya rada tergoda? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring dong. Bagaimana suaminya rada tergoda? Yang kencang dong, tegas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berhentilah dia telepon kau. Waalaikumsalam. Ada janda di sini? Ada? Ada duda? Ada? Selesaikan urusanmu besok. Sebelum hari kiamat jemput. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo, saudaraku yang merasa jenis kelamin laki-laki, Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi mereka yang berselawat. Salawat ini dengan meriah. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Mereka yang malu bersalawat tidak akan disaksikan oleh Rasulullah kelak. Ayo jangan malu-malu salawat. Bareng-bareng semua. Laki, perempuan, anak muda, pejabat, non pejabat. Ayo bareng-bareng. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para pejabat yang hadir di tempat ini, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajati, Wakil Bupati, dan terkhusus yang mengundang saya, Wali Kota Berenun, Bapak Haji Jamal. Ini wali kota yang tidak ada tanda bintangnya. Ya. Tapi semoga Bapak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, karena selalu berusaha mendatangkan dakwah-dakwah di tempat ini. Saya pikir Bapak ini calon bupati, ternyata bukan. Nah baiklah ya. Karena sekarang susah mencari orang ikhlas. Susah mencari orang ikhlas sekarang. Biasa kalau banyak yang suka bantu-bantu masyarakat, orang ujung-ujungnya caleg atau calon bupati. Ternyata Bapak bukannya, enggak tahu lah besok-besok ya. Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Saya ulang, Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah Rasulullah lahir. Kemudian sama hari Senin, sama tanggalnya 12, sama bulannya Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah di aras panggil malaikat Jibril. Jibril, kau kesini dulu Jibril. Kau turun ke bumi, panggil 3 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Turun kau, jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya dengan catatan tanya dulu. Masya Allah. Turun malaikat Jibril bersama 3 malaikat, Israil, Mikail, Israfil. Di langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. Sampai langit kedua masih berempat. Di langit pertama malaikat Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa, saya kan tidak bertugas. Saya ini khusus membawa wahyu. Saya tidak bertugas malam ini. Kau aja yang turun. Kenapa? Sudahlah, kau aja yang kerja. Saya tidak bekerja malam hari ini. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kan kau yang selama ini ketemu. Kau saya tunggu aja kau di sini. Kau turunlah. Turun 3 malaikat. Israil, Israfil, Mikail. Turun. Nabi lagi demam. Makanya saya agak cemas ini karena saya juga demam sekarang. Tunggu ketuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Tidak ada orang, Abah. Kata Rasulullah, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat pencabut nyawa ini berkata, ya Muhammad, maafkan saya. Hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu dengan catatan kalau kau mau. Kalau kau mau saya cabut nyawamu hari ini. Kalau tidak mau ditunda sampai kau mau. Masya Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya apa jawabannya? Kalau saya dasar, kau demam hari ini. Saya diperintah Allah cabut nyawamu hari ini. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, belum sempat 2-3 istri. Apa jawaban Nabi? Ya malaikat. Nabi-nabi seniorku setelah melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Hari ini pun saya sedia. Silahkan laksanakan tugasmu. Tapi ada yang aneh ini. Apa? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada malaikat Jibril? Malaikat pencabut nyawa Jibril menunggu di langit pertama. Kata Nabi, tolong kau panggil dulu. Tolong panggil, ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Jibril, dia cari kau temanmu. Saya bilang memang kau ikut, kau banyak bicara juga. Kau turunlah. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau ketemu dengan Nabi langsung muncul di depan Nabi seperti iklan di televisi. Mane biro, ada kan iklan mane biro, seperti itu langsung muncul malaikat Jibril. Lalu bertanyalah Nabi, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong beritahu saya berita gembira. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang ngantri menunggu kamu. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu sebelum engkau wafat. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul dari Adam sampai Isa alaihi salam haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalamnya. Alhamdulillah kata Nabi. Tapi Jibril, itu kan saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan umatku yang ada di Bernun, umatku yang ada di Aceh. Saya tidak pikir soal diriku, bagaimana umatku setelah aku tinggalkan. Lalu Jibril berkata, baiklah kalau begitu, saya tanya dulu kepada Allah. Naik lagi malaikat Jibril, turun lalu memberi kabar gembira. Ya Muhammad, saya mendapat berita gembira dari Allah. Apa gerangan Jibril? Allah menyampaikan kepadaku, sampaikan kepada Muhammad, meskipun dia tidak berada di tengah-tengah umatnya, meskipun Muhammad sudah tidak berada di tengah-tengah umatnya, selama mereka berpegang kepada Quran. Saya ulang, kata Jibril, Muhammad kau tidak usah cemas. Selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, selama itu umatmu akan aman sampai di akhirat, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah. Lalu mundur malaikat Jibril, maju malaikat pencabut nyawa. Kata malaikat pencabut nyawa, Muhammad, maafkan saya harus melaksanakan tugas. Kata Nabi, silahkan maju malaikat pencabut nyawa. Dicabut rohnya Nabi, perlahan-lahan keluar dari telapak kakinya. Roh Rasulullah keluar meninggalkan betis sampai ke paha, menggigil seluruh tubuh Nabi. Keluar keringat dari pelipis Nabi, keringat biji-biji di dahi Nabi. Lalu Jibril membelakang, dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya? Wahai Jibril, kenapa kau belakangi saya? Apa kau jijik melihat wajah saya? Kata Jibril, ya Muhammad, demi Allah dan Rasulnya yang menguasai langit dan bumi, saya tidak jijik melihat wajahmu. Saya tidak jijik melihat wajahmu sekarang ini, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Bapak Ibu, Nabi yang pernah melakukan eksperimen, pertama kali melakukan percobaan sakitnya mati, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman berkata, Nabi Idris alaihi salam berkata, ya Allah, saya mau rasakan bagaimana sakitnya Nabi.
Allah perintahkan cabut nyawanya. Dicabut nyawanya Idris alaihissalam. Setelah itu beliau kumpulkan sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratil maut? Ya Rasulullah, sakitnya sakaratil maut 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Sudah kurang lebih 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Ada? Idris alaihissalam pernah rasakan sakaratul maut. Lebih sakit kita dikuliti 1000 kali daripada sakaratul maut. Maka Nabi meneteskan keringat-keringat. Lalu Nabi bersabda, sakitnya sakaratul maut ini, dengar doanya Nabi. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini jangan kau timpahkan kepada umatku, jangan kau berikan kepada umatku sakitnya sakaratul maut ini. Cukup saya saja merasakannya ya Allah, jangan kau berikan kepada umatku. Bayangkan, Nabi minta supaya sakitnya sakaratul maut tidak dikasih kepada kita. Nabi minta, ya Allah, seluruh sakitnya sakaratul maut kumpulkan kepadaku dan hanya saya saja yang merasakan sakitnya. Tapi ketahuilah saudara, satu golongan orang yang paling menderita menghadapi sakaratul maut, manusia yang paling sengsara menghadapi sakaratul maut, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Coba kita lihat di tengah-tengah kita, Pak. Saya hormat kepada bapak ibu, ibu-ibu yang membawa anaknya masih balita, tega sampai tengah malam begini, rela dilakukan karena antara mau menidurkan anak dengan mau dengar ceramah. Insya Allah bapak ibu yang membawa anaknya dengar ceramah ini, Allah muliakan ibu. Kadangkala saya melihat ibu-ibu malu di tengah orang banyak, dia gendong anaknya, mau pulang, mau juga dengar ceramah, tinggal dengar ceramah anaknya menangis, tentu rasa malu, Pak. Kita pasti rasa malu ketika orang mendengar ceramah anak kita nangis. Tapi ini ibu tega, dia tanggung rasa malunya untuk apa? Karena ini dengar ceramah dan mengabaikan sayangnya sama ibu-ibu seperti ini, insya Allah dirindukan oleh surga. Maka demi Allah, anak yang durhaka kepada orang tuanya, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Sayang, seribu sayang anak-anak kita sekarang lebih hormat sama pacarnya daripada ibunya. Lebih hormat kepada pacarnya daripada bapaknya. Kalau bapaknya tegur, nak jangan kau keluar malam-malam, nak, tidak bagus anak gadis keluar malam-malam. Apa jawab anaknya? Mak, itu kan dulu, sekarang lain, milenial, dongok. Sekali cowoknya, terserah abang aja deh. Hei cewek, tidak akan berkah hidupmu kalau kau lebih hormat sama cowokmu daripada bapakmu. Kalau bapaknya mau jabat tangan, gak dicium. Ibu-ibu pernah lihat anak-anak kita jabat tangan? Ibu-ibu sering anaknya jabat tangan sama ibu? Sering? Cium tangan? Anda disleding. Cium tangan itu begini. Ini sekali tangan cowoknya beleng-beleng. Gara-gara pacarnya ngodok. Adindaku sayang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Hei cewek, malam minggu ditelepon lah sama cowoknya. Dek, cara apa malam minggu? Nggak ada kak, ayo kita pergi lihat-lihat bulan. Dimana? Pinggir pantai, jauh sekali kau pergi lihat bulan. Di rumahmu juga bisa kau lihat bulan, tinggal buka pintu, lihat kau nampak. Pergi lihat bulan. Sampai di sana tempat rekreasi sewa villa berdua. Pergi, tinggal berdua sama cowok cewek satu kamar, hancurlah kau. Itu kalau cowok sama cewek satu kamar, ibarat ikan kau tutup sama kucing. Oh senang kucing, itu cowok kalau sudah satu kamar. Pertama dia bilang, coba lihat tanganmu deh, halus betul ya. Ya dong, saya kan anak
Oh, beling-beling. Akhirnya apa? Ini lagi naik sini. Nah, jemari kejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Akhirnya apa? Pergi, lihat-lihat bulan. Pulang, tidak datang bulan. Makanya, ini model-model anak kurang ajar sekarang. Demi Allah, ya, demi Allah, biar kalian rajin puasa, cerdas, IP-mu 3,5, kamu ranking di sekolahmu, juara umum kau di kampus, tapi durhaka kepada orang tuamu. Demi Allah, baunya surga kau tidak akan dapat. Masa yang anak-anak muda sekarang memang saya heran, ya, tidak menghormati orang tua. Lihat anak-anak yang santun sama orang tuanya. Lihat mereka yang sukses dalam usahanya. Lihat mereka yang sukses dalam studinya. Biasanya resepnya satu, memuliakan orang tua. Maka adik-adik, kalian mau sukses, muliakan orang tua. Ini anak-anak sekolah, hormati orang tuamu. Jangan bicara lebih kasar dari orang tuamu. Dipanggil sama bapak kerasnya minta